Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 20B Teknik Informatika. Di sini kami akan mengumpulkan tugas presentasi struktur data. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu 1. Dwi Arianta, nomor NPM 2011111000012. Yang kedua, Jujun Suryaning, nomor NPM 2011111000066. Yang ketiga, saya sendiri, Ananda Tasya Fatimah, nomor NPM 20111100019. Tugas ini kami beri judul pengenalan selection chart, yang terdiri dari penjelasan tentang selection chart. Yang kedua, contoh flowchart selection chart. Yang ketiga, program selection chart. Yang pertama, pengertian selection chart. Selection chart adalah algoritma pengurutan yang sederhana namun sangat efisien dalam penggunaannya. Juga memiliki penulisan kode yang simpel. Algoritma ini menggabungkan metode searching dan sorting. Sorting atau pengurutan data adalah proses yang sering harus dilakukan dalam pengolahan data. Sort dalam hal ini diartikan mengurutkan data yang berada dalam suatu tempat penyimpanan dengan urut tertentu, baik urut menarik atau ascending, dari nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar, atau urut menurun, descending, dari nilai terbesar sampai dengan nilai terkecil. Sorting adalah proses pengurutan. Nah, terdapat 2 macam pengurutan, yaitu 1. Pengurutan internal atau internal sort, yaitu pengurutan terhadap sekumpulan data yang disimpan dalam media internal komputer yang dapat diakses setiap elemennya secara langsung. Dapat dikatakan sebagai pengurutan tabel. Yang kedua, pengurutan eksternal atau external sort, yaitu pengurutan data yang disimpan dalam memori sekunder. Biasanya, data bervolume besar sehingga tidak mampu untuk dimuat semuanya dalam memori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jujun Suryaning dengan NPM 2011-11-00066. Di sini saya akan menjelaskan tentang nomor 2, yaitu flowchart selection chart dari kelompok saya. Ayo kita langsung aja. Yang pertama, start atau mulai. Yang kedua, memasukkan angka 23154. Ini bukan merupakan input dikarenakan memasukkannya pada saat coding. Jadi ini berupa proses. Setelah itu print sebelum diurutkan atau print angka. Ini angka yang sebelum diurutkan. Terus menggunakan perulangan for dari angka sampai panjang angka -1 atau dari 0 sampai panjang angka -1. Nah, jika benar, maka I dianggap bilangan terkecil. Ini untuk sementara ya teman-teman. ID admin sama dengan I. Nah, setelah itu ada for lagi nih. For ini digunakan untuk mengecek indeks-indeks setelahnya dan mengecek indeks setelahnya ada yang lebih kecil atau tidak dari id admin atau I. Nah, setelah itu, ini kan if angka J lebih kecil dari angka id admin atau tidak. Ini digunakan untuk mengecek angka J ini lebih kecil atau tidak sih dari id admin. Nah, setelah itu
Jika benar, maka ide adminnya bukan lagi I, sudah diganti dengan J sekarang. Nah, setelah itu ini akan berulang-ulang terus sampai nilai J-nya habis. Jika sudah selesai, maka selanjutnya ada proses nih. Proses ini digunakan untuk adanya variabel temporary yang digunakan untuk menyimpan atau mengamankan indeks I. Nah, setelah itu kalau sudah ini terus ke sini. Nah, terus ini ke sini. Berulang sampai finish. Jika ini sudah semua, maka angka akan berurutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika banyak salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nomor 3 akan dibahas oleh Mas Dwi. Oke, di sini saya akan jelaskan contoh selection sort pada pemrograman Python. Yang pertama, di sini terdapat list dalam variabel angka. Setelah itu, variabel tersebut dicetak untuk membandingkan antara yang belum diurutkan dengan yang sudah diurutkan nanti. Setelah itu, buat looping bersarang menggunakan for. Untuk looping yang pertama, digunakan untuk menentukan posisi indeks. Untuk looping yang kedua, digunakan untuk membandingkan indeks yang pertama tadi dengan indeks yang ada di sebelah kanannya. Masuk ke looping yang pertama, for I in range len angka kurangi 1. Di sini range-nya dari 0 sampai len angka di sini ada 5 digit, berarti 5 dikurangi 1. Jadi range-nya dari 0 sampai 4. Di sini dikurangi 1 karena untuk indeks yang terakhir itu tidak ada pembandingnya. Jadi tidak perlu ditulis. Setelah itu, buat variabel indeks minimum sama dengan I. Lalu masuk ke looping yang kedua. For J in range I plus 1 len angka. Jika angka dalam indeks J lebih kecil dari angka dalam indeks minimum, maka nilai indeks minimumnya akan berubah menjadi J. Di sini saya contohkan untuk looping yang pertama. Di sini berarti indeks minimumnya adalah 0. For J in range I tambah 1, berarti di sini 0 ditambah 1. Jika angka dalam indeks J, berarti di sini 1 atau angka 3 di sini nanti lebih kecil dari angka dalam indeks minimum, di sini 0 atau 2 kalau dalam listnya. Jawabannya kan salah, maka akan kembali ke for ini lagi untuk indeks selanjutnya. Jika angka dalam J-nya berubah menjadi ini, lebih kecil dari angka indeks minimum atau 2, maka indeks minimumnya akan berubah menjadi J. Di sini jawabannya benar, berarti indeks minimumnya berubah menjadi J. Lalu lanjut ke indeks selanjutnya. Jika angka dalam indeks J, berarti di sini 5, lebih kecil dari angka dalam indeks minimum. Di sini tadi kan udah berubah menjadi J. Jadi indeks minimumnya berubah menjadi 1. Di sini jawabannya salah. Maka kembali lagi ke for ini lagi. Lalu dibandingkan lagi untuk yang indeks selanjutnya. Jika 4
lebih kecil dari indeks minimum? Jawabannya masih salah karena 1 lebih kecil. Setelah itu lanjut ke sini. Di sini indeksnya ditukar. Jadi dari angka dalam indeks I akan ditukar menjadi angka dalam indeks minimum. Kemudian angka dalam indeks minimum ditukar menjadi angka dalam indeks I. Setelah itu dicetak per langkah. Setelah itu kembali ke for yang ini lagi untuk indeks selanjutnya, gitu terus sampai indeks yang keempat. Setelah itu dicetak hasil akhirnya, hasilnya akan seperti ini. Oke, jadi di sini list yang belum diurutkan, ini per langkahnya, dan ini hasil akhirnya. Oke, seperti contoh yang tadi, di sini 2 dibandingkan dengan 3, hasilnya masih lebih kecil 2. Kemudian 2 dibandingkan dengan 1, hasilnya lebih kecil 1. Setelah itu 1 dibandingkan dengan 5, hasilnya lebih kecil 1. Kemudian 1 dibandingkan dengan 4, hasilnya lebih kecil 1. Jadi yang ditukarkan adalah 1 dengan 2. Jadi posisi indeks yang ini ditukar menjadi yang pertama, terus lalu untuk yang angka 2 dipindah ke sini sesuai dengan urutan yang tadi. Setelah itu untuk langkah yang kedua, 3 dibandingkan dengan 2 lebih kecil 2, berarti angka 2 ini disimpan. Kemudian 2 dengan 5 lebih kecil 2, 2 dengan 4 lebih kecil 2. Jadi di sini indeks yang ditukar adalah 2 dengan 3. Atau hasilnya seperti ini. Kemudian lanjut ke indeks selanjutnya. 3 dengan 5 lebih kecil 3, 3 dengan 4 lebih kecil 3. Jadi posisi 3 masih tetap sama. Lalu lanjut ke indeks selanjutnya. 5 dibanding dengan 4 lebih kecil 4, jadi nilainya ditukar hingga menghasilkan seperti ini. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan salah dalam pengerjaan kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.